Bab 551. Nama, Dokter Romantis Penuh Nafsu Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Setelah beberapa bulan, ikan kecil ini tidak hanya menjadi lebih anggun, tetapi juga lebih tegak karena kelembapan Lin Huan. Ini seperti gadis besar sekarang. Berjalan di jalan, sungguh pemandangan yang indah, benar-benar kekanak-kanakan, raksasa apa. Saya mendengar seorang wanita bernapas di samping saudara laki-laki Huan. Kata Mawar, dan ada lebih dari satu, setidaknya 3. Mimpi buruk menambahkan, apa, setidaknya 3. Gadis-gadis lainnya berteriak ketakutan. Kakak, bagaimana bisa seperti ini? Lalu kita tinggalkan dia di sini, dan dia akan bahagia sendiri. Liu Mengya cemberut, mari kita beri dia warna. Liu Mengsu layak menjadi kakak perempuan tertua. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, ya, kalau terus seperti ini, dia akan melanggar hukum dan melupakan kita semua. Kata wajah Mawar yang dingin. Mimpi buruk masih berekspresi dingin, namun hati sudah benci gatal. Saudara Huan, aku membencimu. Lin Suewei berkata dengan getir dari lubuk hatinya, tetapi setelah itu, dia berpikir, saudaraku, adikku sangat merindukanmu. Aku tidak tahu apakah kamu merindukan adikku. Saya punya cara untuk memberi pelajaran yang baik kepada saudara Huan. Plum musim semi mengedipkan mata ini untuk berkata, bagaimana caranya? Katakan dengan cepat. Beberapa wanita berebut untuk bertanya. Mari kita membentuk grup wisata dan pergi ke kota G atas nama pariwisata untuk melihat apa yang dilakukan saudara Huan di sana. Chun Mei berkata dengan lemah. Ya, ikan kecil yang pertama bertepuk tangan. Apakah ini akan menunda pekerjaan saudara Huan? Rose berkata dengan sedikit khawatir. Apa penundaannya? Kakak Huan ada di sana seperti ikan di air sekarang. Pasti tidak ada apa-apa lagi. Nightmare berkata dengan dingin, setuju. Lin Suewei telah memikirkan Lin Huan siang dan malam akhir-akhir ini. Dia ingin bertemu Lin Huan sekarang dan setuju sejenak. Bagaimanapun, saudara perempuan Liu mengikuti Lin Huan untuk waktu yang lama. Setelah berpikir dengan cermat, mereka berkata, ayo pergi dan minta instruksi dari burung gagak dan wukuan. Setelah Liu Mengya mengatakan ini, orang-orang lainnya setuju. Kemudian mereka turun untuk mencari burung gagak dan memanggil wukuan. Setelah mendengarkan ini, wukuan mau tidak mau memikirkannya, beberapa saat dan berkata, sebenarnya, sejujurnya, saudara Huan menghubungi saya beberapa hari yang lalu untuk membiarkan pasukan kita menyusup ke kota G jika terjadi keadaan darurat. Crow juga mengangguk, berkata, saya telah berdiskusi dengan wukuan, ingin membiarkan tim pembunuh darah dan tim Tuhan menembak ke dalam. Lagi pula, kedua tim ini adalah dua pisau tajam aliansi kita. Ross mencium ucapan itu, dan mau tidak mau berkata dengan bersemangat, perasaan berani itu bagus, jadi kita bisa dengan lancar masuk ke bab berikutnya. Bisa dibilang begitu, tapi kamu terlalu mencolok. Wukuan tidak bisa menahan rasa khawatir, lagi pula, 10 wanita cantik teratas tidak ada bandingannya, masing-masing punya karakteristik sendiri, masing-masing punya kecantikan sendiri, dimanapun ditempatkan. Mereka sangat menarik. Jadi tidak baik bagi kalian bersepuluh untuk pergi bersama. Kata burung gagak, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak bisakah kita pergi? Ross berkata, bukannya kamu tidak bisa pergi, tapi kamu tidak bisa pergi semuanya. Wukuan berkata, saudara Huan, persatuan geng Tianjian sudah dekat. Jika ada yang salah, kita akan menyesalinya nanti. Jadi kali ini, orang-orang yang mengikuti harus memiliki keterampilan yang baik dan mampu melindungi diri mereka sendiri. Dengan kata-kata wukuan, suasana hati beberapa wanita yang tidak tahu seni bela diri tiba-tiba tenggelam ke dasar. Liu Mengya dan Liu Mengsu tampak bingung. Ikan kecil itu lebih ingin berbicara, tetapi dia tidak punya peran untuk berbicara. Tetapi Lin Suewei hanya merasakan sedikit kabut di hatinya, saudara Huan, Xiao Wei benar-benar merindukanmu. Jadi kali ini yang terbaik dari Mawar dan mimpi buruk akan pergi lebih dulu. Mungkin itu akan membantu, wukuan berkata dengan tenang. Berapa banyak dari kita? Mei Lanju Bambu tidak menyangka bahwa mereka juga akan pergi, dan bertanya dengan cemas sejenak. Kalian berempat tidak akan pergi untuk sementara waktu, meninggalkan aliansi penjaga. Wukuan berkata, keempat wanita itu langsung kalah telak. Setelah keputusan akhir, dipimpin oleh Mawar dan darah mimpi buruk serta dewa yang melesat ke kota G. Ketika Lin Huan sedang mengobrol, dia menemukan bahwa tidak ada suara di ponselnya.
Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah para istri ini menggodaku. Lin Huan dengan sedih kehilangan ponselnya, tetapi menemukan bahwa ketiga wanita cantik di tempat tidur sedang menatapnya. Lin Huan tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Ini hanya panggilan telepon. Jadi kamu takut pada istri-istrimu yang tertawa." Iblis pesona Yan Qi memimpin untuk tersenyum. "Ya, dia sangat takut pada mereka, tetapi dia sangat sombong kepada kita." Mo Sun berkata dengan marah, "Aku tidak marah saat itu, tapi sekarang aku ingin membuat revolusi. Yaitu, jangan biarkan dia menginjak-injak kita, atau mereka akan menganggap kita lemah dan membenci kita saat mereka bertemu dengan para saudari itu." Jika salju ini juga terus-menerus marah, Lin Huan berteriak bahwa itu tidak baik. Ketiga wanita itu, yang masih cemburu dan penuh asap, berdiri di depan yang sama. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk melunak. "Sebenarnya, tidak seperti yang kamu pikirkan, aku memperlakukanmu dengan sama. Perlakukan semua orang sama, dan seorang bajingan akan mempercayaimu. Jangan mencari kebaikan." "Mo Sun, Ah Sun!" Lin Huan berteriak. Mo Sun memiliki wajah dingin. Yan Chu sayang." Kali ini, Meimo Yanqi mengangkat wajah dinginnya. Jika salju, kamu adalah yang paling lembut, saudara Huan tahu." Lin Huan tidak punya pilihan selain berkata kepada Ruo Sue, "Aku tidak lembut, tempat tidur ini terlalu kecil. Kamu bisa tidur di sofa malam ini." Kalau salju menegurnya, "Ya, biarkan dia tidur di sofa." Beberapa wanita berkata bersamaan. Lin Huan berani naik ke tempat tidur. Sebelum setengah detik, dia ditendang ke bawah tempat tidur oleh ketiga wanita itu tanpa ampun. Lin Huan dengan enggan turun dari tanah, menemukan daftar untuk dibungkus, dan pergi ke sofa untuk tidur. Setelah Lin Huan pergi, beberapa wanita tidak bisa menahan tawa. Lin Huan tidur sendirian di sofa. Dia begitu kesepian dan sengsara hingga air matanya tidak berlinang. Ling Feng mendengarkan kamar tidur berikutnya tanpa ada gerakan apapun, mau tidak mau berkata, "Kapal terbuka, mungkin tertidur." "Ah Feng, apakah kamu sangat penasaran?" "Aku tidak lelah setelah mendengarkan tembok begitu lama," Luo Meng berkata dengan nada menghina. "Apa yang kamu tahu? Saya akan mempelajari keterampilan berlayar tingkat lanjut untuk mempersiapkan kebahagiaan masa depan saya." Ling Feng berkata sambil tersenyum. "Dokter bunga persik, iya, kamu menciptakan dunia baru untuk kebahagiaanmu, aku tidur." Luo Meng mengatakan ini dan terus mendengkur. Ling Feng ingin naik ke tempat tidur untuk tidur, tetapi ketika dia mendengar dengkuran, dia berkata, "Lupakan saja, lebih baik aku tidur di ruang tamu." Ling Feng berpikir bahwa dialah yang paling menyedihkan di sini. Ah Huan sedang tidur dengan tiga wanita cantik di pelukannya. Kebahagiaan dan kenikmatannya benar-benar melampaui perbandingan orang biasa. Bahkan Luo Meng entah bagaimana juga mencampurkan tempat tidur untuk tidur, dan dia hanya bisa tidur di ruang tamu. Ketika Ling Feng memikirkannya, dia tidak bisa menahan tangis di matanya. Dia hanya ingin menyanyikan kubis. Ling Feng masuk ke ruang tamu dengan sedih. Karena gelap, Ling Feng tidak menyalakan lampu, jadi dia melakukannya di sofa. Sambil berteriak, dia tiba-tiba bangkit, "Ibuku, apa ini?" Lin Huan baru saja tertidur. Jangan bangun dengan pantat Ling Feng dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu membunuhku." Ling Feng membuka ruang tunggu. Saat dia melihat Lin Huan terbaring di sofa, dia langsung senang. "Surga, bumi, yang abadi membantuku. Apakah kamu sangat bangga?" Lin Huan melihat sikap sombong Ling Feng dan ingin menginjaknya. "Tentu saja, aku senang melihat sisi cantikmu, sisi sedihku, dan sisi sengsaramu. Aku akan sangat bahagia," Ling Feng berkata dengan penuh semangat. Ekspresi Schadenfreude Ling Feng tampaknya telah terpuaskan, yang membuat Lin Huan benar-benar masam dan menyakitkan. Dia sangat membenci hati orang. Namun saat itu, bel pintu berbunyi. Siapa itu? Sudah larut malam. Lin Huan terkejut. Ini hanya sedikit lebih cepat. Siapa sebenarnya? Ling Feng bingung. "Ah Feng, tugas mulia ini terserah padamu. Pergi dan buka pintunya." Lin Huan menggosok matanya. "Yah, saudara Feng sangat bahagia hari ini." Ling Feng berjalan pergi dengan penuh kemenangan, menyanyikan lagu budak sambil membuka pintu. Ketika Ling Feng membukanya, mereka tiba-tiba menjadi konyol. Surga, bumi, yang abadi mengirimkan dua keindahan yang begitu indah. Tapi lihatlah dua keindahan ini,
keindahan es yang dingin dan hidup. Di sisi lain, Sama menawannya dengan mawar dan memabukkan seperti bunga persik tingginya lebih dari 1,7 meter. Mereka sangat seksi. Mereka tidak kalah. Dengan model terkenal dunia, mereka tidak lebih buruk dari 3 wanita cantik di ruangan itu, seperti Ruo Sue, Mo Sun dan Mei Mo Yanchi untuk sesaat, dan darahnya bertambah cepat. Dia hampir tidak berlutut di tanah dan berteriak, "Dewi, cepat bawa aku kembali." Tapi kedua orang ini adalah mimpi buruk dan bangkit mengatakan sepatah kata pun. Wukuan itu layak melakukan pekerjaan intelijen, bahkan dalam waktu yang sangat singkat, telah menyelidiki tempat tinggal Lin Huan. Jadi, mawar dan mimpi buruk itu datang langsung. Mawar melihat ekspresi Ling Feng yang airnya hampir mengalir ke tanah, dan berkata sambil tersenyum, "Pria tampan, apakah ini nomor 35 di gedung 7?" Mawar itu belum tersenyum, di balik senyum ini, tiba-tiba seperti bunga persik yang tertiup angin, darah hidung Ling Feng tiba-tiba keluar. "Ya, ini dia." Ling Feng berulang kali berjanji, "Dua wanita cantik, silakan masuk." Mawar melihat mimpi buruk dan berbisik, "Itu di sini. Kakak Huan pasti tidur dengan seorang wanita cantik." Mimpi buruk itu mendengus dingin, wajah dingin yang semula menjadi lebih dingin, malam ini biarkan dia tidak khawatir. Saat itu, kedua wanita cantik itu melangkah ke kamar. Ling Feng mengira Lin Huan masih berbaring telanjang di ruang tamu. Dia segera menghentikan kedua wanita cantik itu disekat dan berkata, "Dua wanita cantik, silakan tinggal. Aku akan membereskan beberapa rintangan terlebih dahulu." Ling Feng ini menganggap Lin Huan sebagai halangan. Halangan ini tidak memengaruhinya untuk menjemput gadis-gadis. Ling Feng berlari ke ruang tamu, membawa Lin Huan dan berkata, "Pergi, kamu pergi ke kamar Luo Meng untuk bersembunyi dulu." "Ada apa? Siapa itu?" Lin Huan mengusap matanya yang sedang tidur dan berkata, pergi, jangan menghalangi jalan di sini." Ling Feng dengan tidak sabar ingin mendorong Lin Huan menjauh. Namun, Nightmare dan Rose sama-sama mendengar suara Lin Huan dan berbalik untuk melihat Lin Huan terbaring menyedihkan di sofa. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ke lantai tempat saudara Huan menerima perlakuan seperti itu dan berlari menghampiri. Untuk sesaat, dua orang itu berteriak, "Saudara Huan, bagaimana kamu tidur di sini? Siapa yang menindasmu?" "Kakak Huan, kasihan sekali." "Pergilah, Kakak Huan, Rose akan mencarikanmu hotel yang paling mewah." "Kenapa kau di sini?" Lin Huan benar-benar tersadar dan menatap kedua gadis itu dengan heran. "Jika kita tidak datang lagi, kita tidak akan melihat Kakak Huan menangis sejadi-jadinya." Nightmare berkata dengan dingin, "Ya, Kakak Huan, kau lihat berat badanmu turun. Kami sangat tertekan." Rose berkata dengan lembut. Ling Feng melihat pemandangan di depannya, lalu ia berlari ke kamar Hua Daolong untuk menangis. "Kupikir dua wanita cantik itu mencariku. Aku akan mengusir Huan. Siapa tahu aku yang diusir." Hua Daolong menatap Ling Feng dengan simpatik dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Kakak Huan, di mana kau pernah mengalami kejahatan atau penderitaan seperti itu sebelumnya? Ayo pergi, kita tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi dari sini." Rose berkata dengan sedih, "Benar sekali, ayo kita tinggal di kamar presidensial bintang 5. Nightmare juga berkata, "Aku berkata, kenapa kau di sini?" Lin Huan masih bingung dengan kedatangan tiba-tiba kedua wanita cantik itu. "Yah, itu bukan kau." Rose berkata, "Ketika saudari Mengya memanggilmu, kami mendengar napas seorang wanita cantik di sebelahmu, jadi kami tidak khawatir, jadi kami datang untuk melihat. Siapa yang tahu kami di sini? Kami tahu kami telah berbuat salah pada saudara Huan." Senyum akhirnya muncul di wajah dingin Nightmare. Apakah itu salah atau tidak? Tentu saja, tidak ada ketidakadilan. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri. Untungnya, dia diusir oleh mereka bertiga. Kalau tidak, 3 wanita cantik dan aku akan tidur bersama dan ditangkap oleh mereka berdua. Itu akan menjadi hal yang mengerikan. Lin Huan berpikir begitu, buru-buru berkata sambil tersenyum, "Tetap saja, Rose, Nightmare baik untuk saudara Huan." "Itu benar, sekarang kau tahu apa yang kita miliki." Rose berkata dengan manis, "Ayo, ikut kami dan menginap di hotel mewah." Rose akan menjadi dada, itu sudah menjadi gunung besar, tiba-tiba lebih besar, jelas akan ada tren untuk meledakkan pakaian. Bukankah itu godaan Ciguoguo? Mata Lin Huan berbinar,
Dia ingin pakaian kedua jenderal besar itu meledak. Seperti apa jadinya? Dokter mawar berwarna bunga persik itu menarik Lin Huan untuk berdiri, dan mawar besar itu jatuh ke dada Lin Huan. Perasaan lembut dan kuat yang tak terbatas, membuat darah Lin Huan langsung melonjak naik. Mimpi buruk itu tidak mau kalah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke arah Lin Huan dan meniup telinganya. Kakak Huan, ayo pergi. Aku dan Ross sangat merindukanmu. Bagaimanapun, Lin Huan merasa bahwa kakaknya sudah pergi melaut. Dalam hati berkata, aku membiarkan kalian bertiga berani mengantarku ke ruang tamu. Sekarang kakak menginap di hotel mewah, kalian semua menyesalinya. Kunjungan tiba-tiba dari kedua wanita cantik itu mengejutkan dan menyenangkan Lin Huan. Namun, gerakan di ruang tamu sudah terdengar oleh Ruo Sue, Mo Sun, dan Mei Mo Yanqi. Apa, dia akan pergi ke hotel bersama mereka? Ruo Sue berkata dengan getir. Ya, apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Bagaimana kita bisa menyingkirkannya? Mo Sun berkata dengan cemas. Lihatlah kalian berdua, apa yang kalian khawatirkan? Ketika kalian menghadapi masalah sekecil itu, kalian tidak dapat melakukannya. Roh jahat Yanji berkata dengan nada meremehkan. Saudari Yanji, kamu yang paling berpengalaman. Apakah kamu ingin membicarakannya? Jangan, berdoa. Baiklah, kita bertiga berada di perahu yang sama sekarang, tetapi kita harus bekerja sama. Keberhasilan, kehidupan yang bahagia adalah milik kita. Jika kita tidak berhasil, kita akan kedinginan. Roh jahat Yanci berkata dengan sungguh-sungguh. Istana yang dingin, aku tidak menginginkannya. Mata Mo Sun merah. Ya, aku ingin melihat wajah buruk pria itu setiap hari. Jika salju tiba-tiba memikirkan penampilan Lin Huan itu, bagaimana melihatnya seburuk itu? Tetapi ada semacam rasa yang tak terlukiskan di dalamnya. Baiklah, kalau begitu, lihatlah wajahku. Setelah itu, kedua gadis itu mengangguk. Ayo, keluar. Atas perintah Mei Mo Yanqi, ketiga gadis itu dibunuh bersama. Lin Huan hendak menuju pintu, tetapi dia tertegun ketika mendengar ketiga gadis itu berteriak dan membunuh mereka. Ross dan Nightmare terkejut melihat ketiga gadis itu datang dengan ganas, dan dengan cepat menegakkan dada mereka untuk menghalangi Lin Huan. Ross dan Nightmare adalah hal yang langka, tetapi setelah Lin Huan membasahi tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar tempat yang besar, tempat yang kecil. Dan sekarang adalah dada, perasaan yang besar itu segera akan meledakkan pakaian. Mo Sun, Ruo Sue, apakah mereka akan memberi kita kesan yang buruk? Roh jahat Yanji berkata dengan hati-hati. Tetapi mereka benar-benar cantik, dan mereka sangat besar. Jangan melihat milik orang lain, bandingkan dengan milikmu, untuk sesaat kehilangan kepercayaan diri. Ruo Sue melihat kedua wanita cantik ini, yang satu sedingin es, yang lain sepanas api, masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, masing-masing memiliki kecantikannya sendiri, dan wajah serta sosoknya tidak pilih-pilih. Dia pikir mata kakak Huan sangat bagus. Dulu, aku merasa kecantikanku langka, tapi sekarang setelah aku keluar, ada dua, dan penampilannya tidak lebih buruk dari diriku. Kakak Yanci, itu benar. Aku khawatir kita tidak bisa bersaing. Ruo Sue tidak percaya diri. Kenapa tidak? Jangan lupa, mereka sangat rapi sekarang, tapi kita sekarang memakai piyama, katanya. Begitu mereka mendengar ini, mereka sangat senang. Ya, tidak peduli seberapa bagus bentuk tubuhmu, sangat disayangkan kamu terhalang oleh pakaian, tetapi kita terpikat oleh buah merah. Iblis Yanci memimpin dan berkata sambil tersenyum, Yanci, siapa namamu? Dua kakak perempuan. Siapa kakak perempuan itu? Coba tebak. Wajah Ross tidak senang, meraung, lihatlah dirimu, ini bukan 28, ini 30, panggil aku kakak, aku hampir memanggilmu bibi. Iblis Yanci tidak menyangka bahwa mulut gadis itu begitu beracun, jadi dia memanggil Mo Sun. Mo Sun berusia kurang dari 20 tahun, dan dia lebih muda darinya. Mo Sun melangkah maju dengan gembira dan berkata, Bibi, namaku Mo Sun. Apa yang kamu lakukan di sini? Nada bicara yang lembut dan penuh kepura-puraan itu membuat Lin Huan hampir pingsan. Kamu, gadis kecil, berani memanggilku Bibi, lihat saja apakah aku tidak akan mengalahkanmu. Ross tidak punya tempat untuk keluar, dan hendak bertarung, Nightmare segera menghentikannya, dan berkata, Ross, kita sudah salah. Ross tidak bisa menahan diri untuk tidak membersihkan suasana hatinya,
dan berkata dalam hati, aku benar-benar benci tidak memanggil Mei Lanzhou dengan bambu dan ikan kecil, lihatlah kamu masih lancang. Nightmare melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, kamu sangat kecil, tetapi kamu tampaknya tidak berkembang dengan baik. Kakak Huan suka yang besar, yang besar. Lin Huan mendengar kata-kata itu, darahnya langsung menyembur, tidak menyangka wanita cantik yang dingin ini akan bertarung dengan wanita, tetapi ternyata dia juga bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Ross langsung tertawa gembira, dibandingkan dengan Nightmare yang mengacungkan jempol, dadanya maju, tiba-tiba dadanya yang besar dan bergelombang itu muncul. Mata Mosun memerah, dan dia hampir berteriak, kakak Huan suka yang besar, punyaku sangat kecil, dia pasti tidak menyukaiku. Mosun, lihat masa depanmu yang menjanjikan. Kalau kamu tersenyum, kamu punya potensi. Kalau kamu menangis, kamu tidak punya hidung. Yan Qi marah dan aneh. Tidak bisakah kita bertiga melawan mereka berdua? Ruo Sue juga tidak yakin. Dia adalah orang terakhir yang naik dan dengan sengaja menarik gendongan itu sedikit ke bawah. Piyama penggemar itu membuat wajahnya yang seputih salju menjadi lebih cantik, terutama kulitnya yang terbuka penuh dengan godaan yang tak ada habisnya. Begitu salju keluar, mimpi buruk dan mawar itu terkejut. Ada makhluk tak tertandingi yang tersembunyi di sini. Itu bukan makhluk, itu adalah roh rubah. Lin Huan melihat langkah Ruoxue yang lembut, belum lagi kaki merah muda yang halus, tetapi penampilannya yang lembut dan cantik serta seputih salju, Lin Huan tak kuasa menahan napasnya agar tidak cepat. Saat Ruoxue mendekat, dua gumpalan darah putih di dadanya berdesir dan berdenyut. Lin Huan hanya merasa darah hidungnya hampir mengalir keluar. Nightmare dan Ross tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Mereka saling memandang dan berkata satu sama lain, ini bukan kecantikan biasa. Sepertinya kita harus menemukan keterampilan yang unik. Nightmare dan Ross sama-sama pembunuh. Mereka lembut, kuat, dan penuh elastisitas. Begitu kedua wanita cantik ini keluar, konsekuensinya tidak biasa dan tak terlukiskan. Ross tiba-tiba melangkah maju, hanya satu langkah. Tubuh halus itu tampaknya ditempatkan, di mana-mana menunjukkan godaan. Lin Huan tercengang, ternyata Ross masih memiliki gerakan seperti itu. Mengapa dia tidak menemukannya sebelumnya? Tetapi merasakan tubuhnya berayun, pinggang ramping, kaki putih jenjang, serta rambut yang sering berputar dengan cepat. Setelah satu lingkaran rotasi, mantel kecil Ross terbang keluar. Telanjangi, Lin Huan tercengang. Program semacam ini sangat luar biasa sehingga dia bahkan tidak bisa menghabiskan uang untuk itu, sementara dokter warna bunga persik, Ross, menari, Nightmare juga berbalik dan bergabung. Nightmare lebih konservatif. Mereka mengenakan pakaian ketat dan celana jeans. Namun, kerapian dan dandanan, serta Ross yang saling melengkapi, tetapi lebih penuh godaan. Nightmare mengubah tubuh lembutnya dan menjadi pasangan dansa Ross. Tangan Ross yang memegang Nightmare, berputar tanpa henti di seluruh tubuh Nightmare. Untuk sesaat, tangan itu terbang ke atas dan ke bawah seperti kupu-kupu. Lin Huan begitu mabuk sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri perlahan. Ling Feng tiba-tiba merasa bahwa ruang tamu telah berubah. Dia membuka celah di pintu sebentar untuk melihat. Pada saat ini, mimisan Ling Feng keluar di tempat. Ling Feng melihat Ross berputar-putar di sekitar Nightmare. Setelah pukulan, pakaian atasnya terbang keluar lagi, hanya menyisakan pakaian dalam bikini. Untuk sesaat, gelombang seputih salju melonjak naik turun dengan gerakan Ross. Nightmare mengulurkan tangannya dan menarik Ross untuk berdiri. Kemudian Ross berbalik. Di bawah kepala dan kakinya, dua kaki panjang seputih salju bersarang di tangannya, dan seluruh orang itu ditarik dan diputar oleh mimpi buruk. Awalnya rok selutut Ross, jadi begitu terbang, rok itu langsung terangkat. Untuk sesaat, paha Ross yang montok dan putih menunjukkan cahaya terang, dan mata orang-orang yang bersinar itu terasa sakit. Tetapi sepasang kelinci giok besar milik Ross, bersama dengan tarian, tiba-tiba ingin menonjol. Ketika Ross terbang di depan Lin Huan, dan kemudian memberi Lin Huan senyum manis, mimisan Lin Huan tiba-tiba juga menyembur. Keluar, turunlah, Ross, dan aku akan mengikutimu. Lin Huan bergumam, kakak Yanqi, saudara Huan akan pergi bersama mereka. Mo Sun menangis dengan cemas. Apa terburu-buru? Dia bisa menanggalkan pakaian, kita tidak bisa, kata penyihir itu. Jauh lebih buruk daripada berdansa denganku.
Jika salju juga meremehkan tanah untuk mengatakannya. Ruoxue adalah penari kelas 1 yang super. Dia tidak hanya penuh godaan, tetapi juga cantik. Dan pesona Yanqi lebih terkenal karena menghususkan diri dalam pesona, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Untuk sesaat, pergulatan antara kelima wanita itu agak lemah. Dia terkikik, seolah-olah dia sedang menertawakan hati seseorang. Orang yang tertawa itu renyah. Jika salju, kita bisa dibandingkan dengan mereka. Iblis pesona Yanqi berkata dengan suara lembut. Semuanya terserah adikku. Ruoxue pintar dan lembut saat ini, dan dialah satu-satunya yang melihat ke depan. Meimo Yanqi melangkah. Tampaknya sangat ringan, tetapi penuh dengan kekuatan. Seluruh tubuh iblis pesona Yanqi bergetar dengan langkah ini, dan gelombang di depan dadanya tiba-tiba naik dan turun. Dan Ruoxue menendang sandal, berbalik pinggangnya, dan menari dengan pesona. Pesona itu terus terbang dan terkikik, menyampaikan kekuatan pesona yang tak terbatas. Lin Huan tercengang. Pesona itu begitu serius sehingga dia menggunakan keterampilan merenggut jiwa. Dan tubuh Ruoxue sudah lembut dan indah, dan saat ini, itu adalah tarian barat yang paling hebat. Pesona Yanqi tampaknya terbang ke udara, bahwa piyama tampaknya bersama tubuh lembutnya meluncur sedikit demi sedikit. Lin Huan tidak tahu apakah itu ilusi. Dia hanya merasa bahwa ketika tubuh merah muda dan putih Meimo Yanqi perlahan terbuka, Lin Huan ingin melihat ke bawah. Sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat, pesona yang luar biasa juga disajikan kepada kita. Indah, indah, Lin Huan melihatnya, dan hampir menari. Obsesi Ling Feng tak tertandingi, memegang pintu gang erat-erat dengan kedua tangan. Karena Ling Feng tahu bahwa jika dia tidak harus melakukan yang terbaik untuk meraihnya, dia takut dia tidak tahan godaan dan akan melakukan gerakan khusus. Dan jika saljunya lebih parah, gerakan tubuh menjadi lebih besar, dan setiap gerakan tampaknya mengandung makna yang berbeda. Dan tubuh yang lembut, apakah itu kaki yang terbelah, atau pinggul, atau pinggang yang terpelintir, rambut yang beterbangan, semuanya membuat Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk memikirkan adegan ketika dia dan Ruoxue melakukan itu. Ternyata tarian barat adalah kombinasi dari gerakan pria dan wanita ketika mereka sedang jatuh cinta. Jadi ketika Ruoxue menunjukkan gerakan-gerakan itu dengan tajam dan jelas, daya mematikannya tidak harus lebih buruk daripada Mo Yanqi. Lin Huan bernapas dengan berat sejenak, wajahnya kering dan hatinya panas. Kemudian dia tahu mengapa dia dan Ruoxue begitu bahagia ketika mereka melakukan itu. Ternyata tarian ini dapat meningkatkan kualitas hidup lebih dari satu tingkat. Lin Huan telah benar-benar terobsesi dengannya, dan mulutnya telah berair untuk waktu yang lama. Mimpi buruk dan mawar tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti, terkejut oleh kekuatan godaan yang luar biasa. Mimpi buruk, tidak heran saudara Huan begitu bahagia di sini bahwa ada dua kejahatan di sini. Ross berkata dengan dingin, ya, hari ini kita bertemu dengan beberapa ahli, dan kita tidak bisa mengalahkan mereka. Nightmare juga berkata, apa yang harus kita lakukan? Kakak Huan lebih suka tinggal di ruang tamu dan tidur daripada kembali bersama kita. Ross berkata tanpa daya, aku tidak bisa melawan mereka. Tidak bisakah aku melawan mereka? Nightmare berkata dengan mata dingin. Ya, mari kita mulai dulu. Ross, sambil tersenyum, terbang ke Lin Huan dan menariknya pergi. Aku belum cukup melihatnya. Lin Huan Zeng bersenang-senang. Kemana dia ingin pergi? Ketika kamu sampai di hotel, mawar membuatmu terlihat bagus. Itu benar, tentu saja itu benar, dan mimpi buruk. Apakah itu mimpi buruk? Nightmare mengangguk. Begitu Lin Huan memikirkan kedua wanita cantik itu, mimpi buruk dan bangkit, dia membiarkan dirinya melihat mereka dengan saksama. Tiba-tiba, darahnya menyembur keluar dan dia berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Jika salju, tidak baik, mereka ingin merampok orang. Yanqi berhenti dan berkata, jika salju juga berhenti, dengan cemas berkata, itu cepat untuk menghentikan mereka. Tanpa menunggu Ruoxue berbicara, Mo Xun bergegas bangun pagi-pagi dan berteriak, turunkan saudaraku Huan. Gadis kecil ingin melakukannya, kata Meng Yan dingin. Dia segera mengangkat kakinya yang panjang dan kuat dan melemparkannya ke Mo Xun. Jangan mencari mayat yang sudah dibiarkan, bersembunyi, tetapi melambaikan telapak tangan untuk memukul mimpi buruk. Tidak buruk, tidak buruk. Mimpi buruk berkata, dan kemudian bentuk yang salah. Dan Mo Xun bertarung bersama. Kakak Yanqi, Mo Xun tidak bisa mengalahkan mereka.
Pergi dan bantu. Ruo Sue berteriak cemas. Pesona Yan Qi terbang untuk datang, telapak tangan ganda secepat listrik, berderak dan mimpi buruk bertarung bersama. Mimpi buruk terkejut. Saya tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak sederhana. Mereka tidak hanya penuh godaan, tetapi juga pandai dalam kungfu. Meng Yan diserang oleh dua wanita pada saat yang sama, dan sedikit kewalahan sejenak. Dia dipukul dengan keras dan ditampar di wajah oleh Mo Sun. Mimpi buruk tiba-tiba menjadi dingin, pikirku mimpi buruk sejak debutnya, tidak pernah menjadi pengecut seperti itu. Segera seorang Jiao mencaci, kaki terbang dengan cepat untuk menghancurkan Mo Sun. Mo Sun tidak menyangka bahwa mimpi buruk itu bertarung dengan sengit di atas, dan tiba-tiba kakinya keluar di bawah dokter warna bunga persik. Untuk sesaat, tangannya bahkan menekan kakinya, tetapi tubuh mimpi buruk juga menamparkan wajah Mo Sun. Awalnya, Meng Yan mungkin akan menamparkan wajah Mo Sun, tapi serangan Meimo Yan Qi sangat ganas. Meng Yan tidak berhasil, sebaliknya, dia dikalahkan oleh Meimo Yan Qi. Nightmare terdorong ke belakang, tidak hanya wajahnya yang sakit, tapi bahunya juga sakit saat dipukul oleh Meimo Yan Qi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bangkit, datang dan bantu. Ross melihat adiknya marah, sekarang kehilangan Lin Huan, bergabung dengan resimen. Untuk sesaat, keempat orang yang kau datangi dan aku pergi ini, bertarung tidak sengit. Sambil menghela nafas, Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah. Ling Feng melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tidak peduli seberapa bagus teknologi pelayarannya, terlalu banyak kapal yang akan terbalik. Kali ini, pertarungan keempat wanita tersebut semakin sengit. Wajah Nightmare dan Ross ditampar 4 atau 5 kali, meski mereka juga membalasnya 2 atau 3 kali. Tapi cara menghitungnya adalah menderita kerugian, untuk sesaat semakin berpikir semakin marah. Sampai di sini, tidak hanya tidak mendapatkan setengah kehangatan saudara Huan, tapi juga berulang kali dipukul. Meskipun metode pembunuhan Meimo Yan Qi adalah yang terbaik, mereka adalah master yang bisa mendapatkan pelatihan fisik terbaik dan perluasan tubuh di lapangan. Namun, Mo Sun dan Meimo Yan Qi sama-sama orang dengan kekuatan seni bela diri kuno. Meskipun Mo Sun lalai berlatih seni bela diri, ki di tubuhnya masih ada. Adapun ukuran senjata aslinya, Mo Sun mungkin tidak mampu melawan mawar dan mimpi buruk. Tapi ada gadis penyihir di sampingnya, dan situasinya sangat terbalik. Meimo Yan Qi adalah penguasa geng Tianjian. Aneh kalau mimpi buruk dan mawar tidak rugi jika dia terpilih. Mimpi buruk dan mawar tidak bisa tidak saling memandang, tetapi dengan cepat memahami pikiran satu sama lain. Geng Tianjian adalah geng misterius. Ada banyak ahli seni bela diri kuno di dalamnya. Jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, mereka tidak bisa lebih cepat dari mereka. Dua orang berpikir yakin, tanpa diduga tidak menggunakan gerakan apapun untuk bergegas. Serangan ini mengejutkan Mo Sun dan Meimo Yan Qi. Apa triknya? Apakah rusak? Namun, saat keduanya dalam keadaan linglung, mimpi buruk dan mawar sudah saling bergulat. Lin Huan merasa kedinginan di lokasi pertarungan. Saat ini di mana atau master mana yang bertarung jelaskah itu pertarungan antar tikus? Untuk sesaat, mawar dan mimpi buruk menghajar Mo Sun dan Yan Qi hingga jatuh. Untuk sesaat lainnya, Mo Sun dan Yan Qi menghajar mawar dan mimpi buruk hingga jatuh ke tanah. Tapi Ross dan mimpi buruk semuanya melalui pelatihan fisik yang ketat, belum lagi keterampilan itu. Dengan cara ini, Mo Sun dan Yan Qi menderita kerugian besar. Mereka diserang oleh mawar dan mimpi buruk berkali-kali. Ruo Shue, kemarilah dan bantu. Yan Qi dan Mo Sun berteriak. Ruo Shue ketakutan saat melihat tragedi itu, tetapi adiknya diganggu, jadi dia tidak bisa membantu. Ruo Shue segera berlari, menarik rambut Nightmare dengan satu tangan dan rambut Ross dengan tangan lainnya. Dengan tarikan ini, Nightmare dan Ross jatuh. Mo Sun dan Yan Qi berada di atas angin. Mereka dengan cepat berbalik dan menunggangi Ross dan Nightmare. Mereka mengira bahwa mereka baru saja dipukuli dengan parah. Sekarang saatnya untuk membalas dendam. Mereka bersiap untuk dipukuli. Lin Huan tidak tahan lagi. Dia meraung, cukup. Apakah kalian sudah cukup membuat keributan? 5 wanita itu tercengang, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan tangan, melihat Lin Huan yang terus-menerus muncul dengan marah. 5 orang itu tidak bisa menahan diri untuk berpikir pada saat yang sama, ini bukan semua yang kau celakakan. Pukul dia, aku tidak tahu siapa yang berteriak.
5 gadis itu berbalik dari tanah pada saat yang sama dan mengelilingi Lin Huan, memukul dan menendang. Ling Feng melihat situasi tragis ini dan merinding sejenak. Ini adalah akibat dari terbaliknya kapal. Aku tidak ahli dalam teknik ini. Sebaiknya aku tidak berpikir untuk mengemudikan begitu banyak kapal. Satu sudah cukup dan yang lainnya stabil. Jika kau benar-benar ingin bertarung, apalagi kelima gadis itu, hanya saja istri-istri lainnya tidak cukup untuk dilawan Lin Huan. Namun, mereka semua adalah wanita mereka sendiri, istri-istri mereka yang baik hati. Bagaimana mungkin Lin Huan tega melakukannya? Aku tidak bisa menahan diri untuk meringkuk di tanah dengan kepala di lenganku. Aku dipukuli oleh kelima gadis itu dan pingsan dalam kegelapan. Kelima wanita itu melihat pria ini pingsan, berhenti sejenak. Jika memang benar mereka tidak saling kenal, kelima wanita itu saling memandang memar, dan tertawa terbahak-bahak. Semuanya dilakukan oleh pria ini. Kita sudah jadi apa? Ross berkata sambil tersenyum. Ya, wajahku sangat bengkak dan tinggi. Mo Sun juga berkata, wajahmu sangat bengkak sehingga aku menjadi mata panda. Roh jahat Yan Qi berkata. Meng Yan menutupi wajahnya yang bengkak dan sakit dan berkata, sakit sekali, pria bau. Ayo, aku menendang Lin Huan lagi. Kurasa kita tidak bisa melihat siapapun. Ruo Sue juga mendapat tamparan, dan wajahnya menjadi bengkak. Dia berkata, kurasa pria ini marah, yang membuat kita seperti ini. Kita semua wanita cantik, sekarang kita tidak punya muka untuk melihat orang. Ya, kita semua wanita cantik. Mereka setuju. Semakin mereka memikirkannya, semakin marah mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengusir pelakunya dan membiarkannya tidur di jalan, sehingga dia akan menjadi sangat sombong di masa depan. Gadis-gadis itu tertawa terbahak-bahak, tetapi wajah mereka yang tersenyum kesakitan, dan mereka tidak bisa menahan tawa. Kemudian mereka mengangkat Lin Huan dan melemparkannya ke bawah. Jangan tidur di ruang tamu. Tidur saja di sini. Gadis-gadis itu merasa sangat puas dan naik ke atas sambil tersenyum. Setelah gangguan ini, kelima wanita tersebut membuang prasangka mereka dan saling melaporkan nama mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah cukup umur untuk dijodohkan oleh satu saudara perempuan. Tapi Lin Huan itu menjadi sial, bahkan sofanya tidak bisa tidur di jalan, menyedihkan. Ling Feng memandang Lin Huan, yang akhirnya diusir oleh 5 gadis. Dia sangat bangga di dalam hatinya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyanyikan lagu kemenangan. Malam bulan, puncak kota surga. Seorang anak laki-laki kulit putih sedang berjalan di gedung pencakar langit seperti lapangan santai. Bulan yang cerah menyinari dirinya dan memantulkannya dengan sangat cerdas. Dia menatap anak laki-laki di depannya dengan samar. Apakah menang atau kalah itu penting? Anak laki-laki berbaju putih berkata dengan lembut. Itu tidak penting. Ini sangat penting. Remaja lainnya berkata, selama aku mengalahkanmu, keindahan itu akan menjadi milikku. Hanya jika aku mengalahkanmu, aku bisa menjadi penguasa dunia. Benarkah itu? Pemuda berbaju putih berkata dengan nada tidak setuju. Ya, mata pemuda itu tegas, seolah itu adalah tujuan hidupnya. Baiklah, aku akan menebusnya padamu. Anak laki-laki berbaju putih tampak sangat santai dan dengan lembut menghunus pedang panjang. Pedang itu seperti air jernih, bersinar di bawah sinar bulan. Ambil pedangnya. Tangan itu memegang pedang panjang dan berlari cepat ke arah anak laki-laki berbaju putih. Tarian pedang pemuda itu sangat cepat, mekar di bawah sinar bulan. Namun, pemuda berpedang putih itu lebih cepat, seperti kilat, yang memaksa pemuda itu mundur selangkah demi selangkah. Jika kau ingin memukulku, tidak mungkin. Lin Huan berteriak dan tiba-tiba terbangun. Itu adalah mimpi besar. Saat ini angin malam sangat dingin, bertiup ke tubuh, membuat Lin Huan merasa lebih sedih. Fang Yi berdiri dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Semakin Lin Huan memikirkannya, semakin sedih dia. Semakin dia memikirkannya, semakin sedih dia. Untuk sesaat, dia hampir menangis. Bagaimana wanita-wanita ini bisa begitu kejam? Bahkan jika kamu kejam, kamu harus mengusirku. Karena kamu tidak menginginkanku, aku akan lari dari rumah. Lin Huan berpikir, dengan sedih bahwa kamu akan menyesali kematianmu. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan, tetapi seluruh tubuhnya benar-benar sakit. Jika kamu lari dari rumah, kamu tidak bisa berjalan lagi. Aku tidak percaya Lin Huan karena kebenciannya yang mendalam.
Pahlawan macam apa yang bisa kita sebut Lin Huantang sebagai pahlawan yang bahkan tidak bisa lari dari rumah? Tergerak oleh temperamen keras kepala Lin Huan, segera menahan rasa sakit itu. Lin Huan berlari kencang sekali, setelah operasi peredaran darah, rasa sakit di tubuhnya berkurang banyak. Lin Huan memikirkan efek mengaktifkan peredaran darah dan menghilangkan stasis darah, yang sama seperti jarum emas yang menembus titik akupuntur. Ketika penyumbatan di tubuh mulai menghilang, maka lukanya juga mulai sembuh. Terlebih lagi, hanya dengan sekali lari, Qi yang harmonis dari Yin dan Yang juga berjalan lebih cepat, yang membantu latihannya sendiri. Karena bersemangat, Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk berlari. Dia berlari lebih cepat dan lebih cepat. Untuk sesaat, dia seperti kuda liar yang berlari kencang. Kemudian, dia, seperti embusan angin. Dalam lari ini, Lin Huan berlari sejauh 100 km dan berlari keluar dari pinggiran kota. Lin Huan semakin bersemangat ketika dia berlari. Dia berkeringat dan pembuluh darahnya hampir pecah sebelum dia berhenti. Lin Huan berlari sepanjang jalan. Sebaliknya, Qi yang harmonis dari Yin dan Yang menjalani operasi besar, dan lukanya sembuh. Sekarang Lin Huan seringan burung layang-layang kecuali bahwa dia haus. Ada sedikit rasa sakit di sana. Hati-hati kalian para niang ini, tunggu kalian tidak dapat menemukan kakak laki-laki Huan, saatnya untuk menangis. Semakin aku memikirkannya, semakin bahagia aku. Semakin aku memikirkannya, semakin bersemangat aku. Bersemangat hingga bersemangat, setelah semua, dari banyak keringat, Lin Huan haus. Namun, jarak antara Gunung Naga dan Ge adalah 200 km. Lin Huan telah berlari sejauh setidaknya 100 km. Tidak ada desa di depannya dan tidak ada toko di belakangnya. Di mana Lin Huan dapat menemukan air untuk diminum. Tepat ketika apa yang disebut jalan surga dan manusia berada dalam kesulitan Lin Huan, sebuah van datang menemuinya. Lin Huan berbalik untuk berpikir, Tuan Van ini pasti punya air untuk diminum. Saat ini, saya tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi saya berdiri di tengah jalan untuk menghentikan mobil. Sopir itu jelas menemukan Lin Huan dan membunyikan klaksonnya dengan liar. Lin Huan bersumpah untuk menghentikan mobilnya karena dia sangat haus. Tetapi semakin Lin Huan ingin menghentikan mobilnya, semakin cepat mobil itu melaju. Sial, aku akan membantumu. Sopir itu berteriak dengan marah. Dia menginjak pedal gas dan bertemu dengan Lin Huan. Sialan, itu membunuhku. Lin Huan memandangi van gila itu, mengeluarkan keringat dingin, tetapi sudah terlambat, Lin Huan terlempar keluar dari mobil, darah bercipratan. Panter, kamu benar-benar membunuh orang, kata seorang pria botak di dekatnya. Sial, tempat ini pantas untuk dibunuh. Tidak ada yang bisa menemukan kita, kata Panter tidak setuju. Lebih baik kita tidak mengacaukan hal-hal baik kita. Di belakang seorang pria parubaya berkacamata berkata dengan dingin. Jangan khawatir, saudaraku, tidak apa-apa, kata si macan kumbang sambil mencibir. Namun, yang tidak disangka orang-orang ini adalah Lin Huan memiliki kekuatan seni bela diri kuno. Untuk sesaat, udara yang kuat, seperti derasnya arus sungai dan laut, menembus seluruh tubuh Lin Huan. Saat aliran udara bersirkulasi di keempat anggota tubuh Lin Huan naik ke udara dengan aneh, memancarkan cahaya putih ke seluruh tubuhnya, yang berputar mengelilingi seluruh tubuh Lin Huan. Kerusakan akibat tabrakan mobil secara bertahap dihilangkan. Lin Huan perlahan jatuh ke tanah dan tiba-tiba membuka matanya. Dia berkata, saya ingin minum air, tetapi saya ingin membunuh saya. Lin Huan memarahi dengan marah. Lin Huan mengira ini benar-benar ide kuno. Pemimpin kelompok saya bahkan tidak bisa mendapatkan seteguk air pun. Sebaliknya, dia ditabrak mobil dengan keras. Untuk sesaat, amarahnya naik dan dia harus meminta penjelasan kepada seseorang. Begitu amarah Lin Huan pecah, dia berlari ke van. Keterampilan Lin Huan tidak terbangun. Ada apa di balik itu? Botak melihat di kaca spion, Lin Huan berkata dengan heran. Ibuku, bukankah itu anak laki-laki yang baru saja kubunuh? Panter merasa mati rasa di kulit kepalanya sejenak setan. Ketiga orang di dalam bas menjadi pucat. Macan kumbang sedang terburu-buru dan memandang anak laki-laki itu dengan senyum lebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia salah menginjak rem ketika dia menginjak pedal gas, dan van itu berhenti dengan suara yang keras. Sial, bahkan mobilnya pun terhenti. Kepanikan beberapa orang bagaimana mengetahui bahwa mobil ini adalah
Macan tutul hitam yang menginjak rem. Lin Huan sangat puas karena dia bisa berlari mengejar van itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke jendela dan menggedor-gedor. Beberapa orang takut menggigil, beraninya membuka pintu mobil. "Beri aku air minum," Lin Huan berteriak. Dikatakan bahwa ketika Anda bertemu hantu di tengah malam, hantu tersebut akan meminjam api untuk Anda asap atau menginginkan hal lain. Sepertinya anak itu belum bisa merokok, jadi dia datang untuk meminta air. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa menyeramkan. Mereka mau tidak mau membuka pintu di sebelah mereka, bergegas keluar, menangis dan menangis. "Yah, apa kamu begitu takut? Aku bukan hantu," kata Lin Huan dengan nada meremehkan. Karena ketiganya ketakutan, Lin Huan secara alami berjalan ke mobil dan mencari air kemana-mana. Untungnya, meskipun kami tidak menemukan air untuk diminum, kami menemukan selusin bir. Lin Huan sangat gembira hingga dia membuka tutup bir dan meminum beberapa botol. Dia bersendawa dan tertidur. Ketiganya berlari liar dalam waktu yang lama. Melihat anak itu tidak mengejar, mereka melambat. Tapi semakin saya memikirkannya, semakin salah. Ketiga orang ini telah melakukan banyak pembunuhan dan pembakaran selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah bertemu hantu. Tapi hari ini dilanda kejahatan, bagaimana bisa bertemu dengan seorang anak kecil? "Panter, kamu telah menghancurkan segalanya." Tiange yang dipanggil mengeluh, "Tahukah Anda bahwa gadis kecil itu adalah putri wali kota kota G? Tadinya saya akan melakukan pekerjaan ini, tetapi saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak menyangka Anda merusaknya." Petik 2. Saudara Tian, kamu tidak bisa menyalahkanku atas semua ini. Anak itu terlalu jahat, kata si panter sambil memegangi kepalanya dokter warna bunga persik. "Tidak, tidak. Aku baru saja melihat anak laki-laki itu berlari ke arahku dengan keringat dan darah di mana-mana. Jika itu benar-benar anak kecil, bagaimana bisa dia berdarah dan berkeringat? Ya, kenapa aku tidak memikirkan hal itu?" Panter menjadi bersemangat. "Jadi anak ini bukan hantu. Bagaimana dia bisa mengejar van kita?" Saudara Tian masih tidak mengerti. "Saudara Tian, sebenarnya, itu tidak masuk akal." Barehet sangat tenang. "Sebenarnya, ada banyak ahli di dunia yang bertindak berbeda dari orang biasa. Mungkin anak laki-laki itu adalah keturunan dari para ahli dunia itu. Kalau tidak, dia masih kecil. Bagaimana dia bisa begitu berani di tengah-tengah?" Malam ini, Macan Kumbang menepuk pahanya dan berkata, "Kepala botak itu masuk akal." Dengan baik, Saudara Tian mengangguk dan berkata, "Karena dia bukan hantu, dia sendirian, kami 3 pria besar, dan ada pria di tangannya. Untuk apa kamu takut padanya? Bagaimana dengan pemungutan suara ini?" Kata panter penuh semangat dengan kilatan di matanya. "Lakukan, tentu saja." Tiange berkata dengan lantang, "Putri wali kota, bagaimana Anda tidak bisa memeras beberapa juta? Ya, dengan jutaan ini, kita tidak perlu khawatir tentang sisa hidup kita." Kepalanya yang botak dan matanya bersinar, dan cahayanya yang bersinar terpantul di malam hari. Mereka bertiga memegang belati dan mengepung van itu perlahan. Awalnya, mereka takut pada Lin Huan dan tidak berani melangkah maju. "Tanpa kepala, kamu berani, pergilah," kata saudara Tian pada kepalanya yang botak. "Panterlah yang merekrut anak itu, atau dia harus pergi. Kalau itu benar-benar hantu, aku masih punya ibu berusia 70 tahun di rumah." Hati yang botak juga langsung melompat tiba-tiba. "Panter, kamu tidak bisa melepaskannya." Saudara Tian menatap panter. Hati Macan Kumbang juga menyebut tenggorokan, tapi ini benar-benar karena mereka sendiri, tidak ada yang perlu dikatakan. Saat ini, panter berjalan menuju van dengan hati-hati. Ketika dia sampai di pintu van, jantungnya masih berdebar kencang. Namun, saat dia melihat Lin Huan terbaring di kursi sambil mendengkur, hatinya tiba-tiba tenggelam. "Saudara Tian, botak, tidak apa-apa, anak laki-laki itu sedang tidur," teriak Macan Kumbang dengan penuh kegembiraan. "Tertidur? Bagaimana anak kecil bisa tertidur? Itu benar. Apakah kamu masih mendengkur?" Tidak ada bahayanya mereka melihat panter. Lalu dia dengan berani berjalan mendekat dan datang ke mobil untuk melihat bahwa anak laki-laki itu tidak hanya berteriak, tapi juga ngiler. Siapa sangka Lin Huan sedang menyentuh istrinya dalam mimpinya. Ikat dengan gadis itu." Saudara Tian berkata sambil tersenyum, "Kali ini saya menghasilkan banyak uang. Saya mengikat 2 sekaligus." Saudara Tian,
Sebaiknya kita bantu mereka ke tempat rahasia dulu. Besok, suruh keluarga mereka menukar uang dengan Sandra. Kalau mereka tidak bisa membayar tepat waktu, kita tidak bisa menyalahkan mereka karena merobek tiket. Macan kumbang itu menyeringai. Tidak perlu dikatakan lagi, kita harus bekerja keras kali ini. Jangan banyak bicara, perempuan jalang ini ingin 10 juta, anak itu tidak tahu latar belakang keluarganya, besok bertanya lagi. Saudara Tian memang pantas menjadi orang tua seperti itu, katanya dengan jelas. Aku tahu bahwa aku hanya bisa melakukan hal-hal besar dengan Tiange. Kepala botak berpikir setelah punya uang, kamu bisa menemukan kecantikan yang tak terhitung jumlahnya, air liur juga mengalir lama. Botak, jangan di sana, ye. Masuk ke mobil dan pergi. Macan kumbang itu berteriak dan duduk di kursi pengemudi. Kepala botak itu mengangkat Lin Huan ke dasi warna-warni, meninggalkan Fan, tetapi duduk di kursi pengemudi untuk terus menyalakan Yeye. Bagaimana ketiga penculik ini tahu bahwa suara terakhir mereka benar-benar cukup besar, bukan hanya putri wali kota, tetapi juga penguasa bawah tanah kota. Mereka benar-benar ingin menanyakan identitas Lin Huan, tidak tahu apakah harus takut kencing di celana atau menangis. Ketiga penculik mengendarai van mereka sampai ke sebuah rumah mahal di Longshan. Tampaknya ini adalah benteng mereka. Ketiganya menghentikan mobil, membawa Lin Huan dan putri wali kota turun pada saat yang sama, dan mengikat mereka saling membelakangi. Jadi mereka duduk bersama dan minum, sial, bir ini diminum di punggung seorang anak kecil. Kepala botak, memegang sisa bir. Kalau begitu minumlah lebih sedikit. Ketika anak itu bangun, biarkan dia menemani kita minum bir. Saudara Tian berkata dengan penuh kemenangan. Itu benar, bagaimana kita bisa mendapatkan 1 juta untuk sebotol bir ini? 6 botol adalah 6 juta. Macan kumbang tertawa. 6 juta lagi. Kali ini lebih dari 10 juta. Ini benar-benar untung besar kali ini. Kepala botak menyentuh lampu besar dan berkata sambil tersenyum. Benar begitu. Ketiganya tiba-tiba tertawa dan minum banyak. Setelah minum, dia jatuh ke lantai dan tertidur. Saat fajar keesokan harinya, Mo Sun khawatir tentang Lin Huan, jadi dia turun ke bawah untuk melihat-lihat. Tetapi ketika dia sampai di bawah, dia melihat di mana Lin Huan berada. Untuk sesaat, dia berlari ke atas dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Tidak baik. Tidak baik, saudara Huan sudah pergi." "Apa? Dia sudah pergi?" Beberapa wanita pada saat yang sama berteriak, tidak dapat menahan diri untuk berlari ke bawah, di mana ada sosok Lin Huan. Rose tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin, anak ini pasti marah, tetapi kami memukulinya, melarikan diri dari rumah. Sangat kejam, beberapa wanita semuanya berkata dengan nada menghina. Apakah dia dalam bahaya? Jika salju tidak dapat menahan rasa khawatir untuk mengatakannya. Berbahaya, dia sangat jago bela diri. Ketika orang lain bertemu dengannya, bukan dia yang berbahaya, hanya pihak lain. Meng Yan sangat memahami kemampuan Lin Huan. Lagi pula, tidak mungkin orang biasa mengangkat pelat baja seberat 1000 kilogram. Biarkan dia bersenang-senang dan kabur dari rumah. Kata Rose dengan marah. Jika dia dianiaya di luar, dia pasti akan berpikir bahwa lebih baik berada di rumah, dan dia akan kembali. Yan Chi juga berkata, beberapa wanita kemudian tanpa ampun mengabaikan hidup dan mati Lin Huan, naik ke atas. Ling Feng mendengar bahwa Lin Huan kabur dari rumah. Dia sangat senang sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Hua Daolong, lihat, tidak peduli seberapa bagus teknologinya, ada saatnya perahu terbalik. Sekarang mereka semua kabur dari rumah. Kamu sangat bangga, sekarang aku tidak bisa bergerak ketika berbaring di tempat tidur. Keindahan di kamar ini sangat cantik. Naga pisau bunga berkata dengan sedikit ironis. Ya, Ling Feng memikirkannya dan menyetujuinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menyanyikan lagu kemenangan lagi. Lin Huan tidur sepanjang malam dan akhirnya bangun. Dia menguap sejenak dan ingin meregangkan tubuh, tetapi dia tidak bisa bergerak. Ada apa? Aku diikat. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Kamu diikat? Kamu tidak tahu. Ketika Lin Huan mendengar suara seorang gadis di sampingnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan menatapnya. Sekilas, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dia diculik dan bahkan bertemu dengan seorang wanita cantik dokter warna bunga persik. Saya melihat wanita itu masih berambut panjang, wajahnya kuyu, tetapi dia semerah giok. Terutama talinya, akan diikat erat, akan menjadi tubuh yang sempurna untuk dipamerkan.
Dada besar, pinggang lebah, itu benar-benar tidak terlihat begitu cantik. Selain itu, ada temperamen yang tak terlukiskan dalam kecantikannya, yang tidak dimiliki oleh semua wanita Lin Huan. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan linglung. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang ada di awan. Wanita cantik itu begitu merah dan dipandang oleh Lin Huan. Dia memerah dan menatap Lin Huan dengan jijik. Dia berkata bahwa orang ini benar-benar kotor. Mulutnya berair ketika dia melihat wanita cantik itu. Lin Huan menatap mata wanita cantik yang menghina, dan merasa bahwa dia telah kehilangan sikapnya. Cepat menyeka air liur yang kering, hati kita Lin Huan di samping bagaimana mengatakannya juga cantik, tidak bisakah begitu memalukan. Kamu juga telah diculik, Lin Huan bertanya sambil tersenyum. Wanita cantik itu awalnya merasakan nasib yang sama terhadap Lin Huan dan dirinya sendiri yang diculik pada saat yang sama, tetapi baru saja dia melihat mata kotor Lin Huan yang tergila-gila, dan untuk sesaat, rasa sukanya padanya benar-benar menghilang. Saya pikir pria ini memiliki kulit yang bagus, tetapi itu bukan hal yang baik. Mungkin dia seorang dandi. Saya telah melihat terlalu banyak dandi seperti ini. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung pelan dan tidak pernah berbicara lagi. Begitu Lin Huan melihat bahwa si cantik tidak tertarik pada dirinya sendiri, dia begitu acuh tak acuh sehingga dia frustrasi. Saya pikir citra saya yang mulia baru saja hancur ketika saya baru saja bangun dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang saya khawatir saya harus bekerja keras untuk membangun kembali citra saya yang mulia. Nama saya Lin Huan. Saya tidak tahu harus memanggil wanita cantik dengan sebutan apa. Lin Huan bertanya dengan nakal. Li Yuchen, si cantik seharusnya adalah... Hati yang bermarga Lin di kota G tampaknya tidak pernah didengar oleh para pejabat tinggi, anak laki-laki ini bukan kota G. Lin Huan frustrasi dengan cara orang-orang menyukainya atau tidak. Saya berpikir dalam hati bahwa Lin Huan tidak pernah sefrustasi ini sejak dia menyeberangi bunga. Tetapi sekali lagi, dia tidak pernah merasa malu seperti ini sejak dia menyeberangi bunga. Lin Huan tahu bahwa tidak mungkin untuk mengikat dirinya dengan tali ini. Tetapi Lin Huan tidak bisa berjalan ketika dia bertemu dengan wanita cantik itu. Dia berpikir bahwa dia telah diusir oleh istrinya. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang buruk, dia akan diusir dari rumah begitu ada konflik. Jadi kali ini, kita harus membalikkan keadaan, membuat orang memiliki ingatan yang panjang, dan tidak berani membuang diri mereka sendiri di masa depan. Dan sekarang hanya memiliki kesempatan yang baik, bahwa Li Yuchen pada tubuh pada penampilan, tidak lebih buruk dari istrinya. Jika dia membawanya kembali, maka istrinya dan istrinya tidak akan menyesal. Lin Huan tidak bisa menahan tawa jahat ketika dia memikirkannya. Senyuman ini baru saja didengar oleh Li Yuchen. Dia mengira pria ini pasti sedang memikirkan sesuatu yang kotor. Ketika dia sampai di ladang seperti itu, orang lain akan ketakutan setengah mati, dan dia masih memikirkan hal-hal kotor itu, yang sungguh merupakan bunga yang indah. Pada saat ini, Saudara Tian datang dengan macan kumbang dan kepala botak. Melihat senyum jahat Lin Huan, Tian Ge tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Nak, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu begitu bahagia?" "Kakak, aku tidak memikirkan apapun. Aku tidak senang," Lin Huan berkata sambil gemetar. Potong, Li Yuchen di dalam hati niat baik Lin Huan membenci A. Benar saja, dia pesolek. Beraninya dia masih memikirkan idenya sendiri. Baru saja aku berpikir betapa beraninya anak itu. Sekarang aku hanya bisa menggelengkan kepalaku mendengar nasihatnya. Aku pernah melihatmu tersenyum. Cemerlang sekali. Kamu tersenyum bersama kakakmu. Dia berkata, kamu tidak sulit bagi kami. Bagaimana aku bisa tertawa sekarang? Bagaimana aku bisa tertawa? Lin Huan berkata salah. Buat kamu tertawa, biarkan aku bicara omong kosong di depan kakekku. Macan tutul hitam itu memelototi Lin Huan dan berkata, "Yah, aku tertawa, aku tertawa." Lin Huan mau tidak mau memaksakan senyumannya, tapi senyuman itu lebih seperti menangis daripada tertawa. "Hahaha, apa yang membuat tertawa?" Panter tertawa, "Nak, izinkan aku mengajarimu cara tertawa." Macan tutul hitam itu mau tidak mau maju dan merobek mulut Lin Huan dan berkata, "Tersenyumlah," jadi mulutnya pecah-pecah. Ini hanya disebut senyuman. Mulut Lin Huan terkoyak oleh tangan kotor macan tutul hitam itu. Dia tidak bisa menahan kebenciannya. "Sekarang biarkan aku tertawa, nanti aku akan membuatmu tersenyum pahit."
Lin Huan memohon belas kasihan lagi dan lagi untuk sesaat. Saudaraku, aku salah, aku salah. Aku berjanji untuk berlatih tertawa dengan baik di masa depan, dan aku tidak akan pernah gagal memenuhi harapan kakakku. Petik 2. Yah, itu benar. Ketiganya tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, Saudara Tian, saya belum menanyakan dari mana asalnya. Mari kita lihat apakah pemerasan kita layak dilakukan. Barehet mengingatkan hari kakak untuk mengatakan. Saudara Tian mengangguk, menghela nafas dan berkata, Nak, awalnya kami tidak ingin menangkapmu, tetapi kamu telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, tahukah kamu? Salah apa? Lin Huan tidak mengerti. Apakah kamu minum anggur kakekmu tadi malam? Kata si macan kumbang. Ya, aku minum 7 botol sekaligus. Aku akan menemanimu. Lin Huan seharusnya. Bisakah kamu membelinya? Tiang Yin berkata, anggur saudara bukan anggur biasa. Anggur jenis apa itu? Bukankah itu bir? Lin Huan bingung. Setelah tangan saudara-saudara, harga anggur akan menjadi mahal. Sebotol anggur setidaknya harus bernilai 1 juta, dan 7 botol harus berjumlah total 7 juta. Apa? 7 botol bir harganya 7 juta, kakak, bukankah kamu menipuku? Lin Huan berkata dengan heran. Apa yang harus kukatakan? Apa yang harus kukatakan? Bagaimana mungkin kita bisa membuat kesalahan? Pergi dan tanyakan tentang anggur saudara. Sebotol 1 juta harganya jelas. Tua dan muda tidak tertipu. Macan kumbang mengeluarkan pisau yang berkilau dan berkata, sepertinya ketiga orang ini telah melakukan banyak hal buruk. Aku akan melihat bagaimana aku menghadapimu nanti. Tidak dapat menahan tawa dan berkata, ya, anggur saudara itu enak, tetapi aku tidak punya banyak uang, tidak bisa menemani saudara. Tidak punya uang untuk meminta keluargamu. Si botak meraung, tetapi aku tidak punya uang di rumah. Kecuali aku seorang pria. Aku seorang wanita. Apakah keluargaku mengandalkanku? Bukannya aku tidak menghasilkan uang. Aku diusir di tengah malam oleh mereka. Aku benar-benar haus dan minum anggur saudaraku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku berjanji tidak akan minum anggur saudaraku lagi. Lin Huan berkata dengan hidung meler dan air mata. Li Yuchen berpikir bahwa anak ini bukanlah seorang pesolek, tetapi seorang yang mandiri, berusaha mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Dan saya tidak dapat menghasilkan uang, dan saya belum menghasilkannya. Sungguh menyedihkan. Untuk sesaat, simpati Li Yuchen muncul, tapi sudah terlambat. Jika kamu tidak punya uang, kamu akan bunuh diri. Kata si panter sambil mengayunkan pisaunya. Tidak kakak, aku benar-benar tidak punya uang. Tidak ada gunanya membunuhku. Lin Huan berkata dengan ngeri, mengapa kamu tidak melepaskanku? Aku akan membangun 3 kuil untuk ketiga kakak laki-lakiku. 1 dupa di pagi hari, 1 dupa di siang hari, dan 1 dupa di malam hari. Hei, kamu berbakti. Kata Barehet Toch, Barehet besar. Kentut yang berbakti, dia mengutuk kita untuk mati saat itu. Raung si panter, apa? Dia mengutuk kita untuk mati. Sialan, aku ingin dia mati. Kata si botak dengan marah. Saudaraku, kamu tidak bisa mengalahkan orang. Jika kamu memukulku sampai mati, tidak ada yang akan memberimu dupa. Puci, Li Yuchen tidak bisa menahan tawa. Ketiga pria itu menggembung dan melotot, lalu berbalik ke satu sisi untuk berdiskusi. Saudaraku, menurutku anak ini tidak punya uang. Panter berkata, tapi kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Dia telah melihat seperti apa kita. Tidak ada pilihan selain memecahkannya. Kata pria botak itu, jangan panik, biarkan gadis itu menelepon ayah wali kotanya dulu, lalu kita akan menyiksa anak laki-laki itu. Dia berkata, setelah berdiskusi, mereka bertiga menjatuhkan Lin Huan ke tanah dengan satu kaki, maju dengan kepala telanjang, mengangkat dagu Lin Huan dan berkata, Nak, aku bisa memberitahumu cara menghasilkan uang. Metode apa? Tolong beri saya saran, kata Lin sambil tersenyum. Kamu terlihat sangat putih dan lembut. Kamu lebih cantik dari banyak wanita. Kamu bisa menjual wajah putih kecil yang cantik. Kamu bisa mendapatkan banyak uang dalam satu malam. Tak seorang pun di keluargamu akan mengatakan kamu tidak berguna. Dia berkata dengan kepala botak. Jual adikmu. Lin Huan tidak menyangka kepala botak itu akan memberikan ide centil seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Apa katamu? Wajahnya dingin. Aku bilang kamu terlibat dalam penculikan.
Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan masuk ke biro. Kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Mengapa? Biarkan saja saudara perempuanmu, 7 bibi dan 8 bibi menjualnya, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lin Huan kejam untuk sementara waktu, tetapi tidak ada yang bisa. Kubilang botak, bagaimana dia tahu adikmu menjualnya? Panter sama sekali tidak melihat wajah kepala botak yang terdistorsi itu. Dia maju dan bertanya, aku akan menjualmu. Tanpa kepala menendang panter, mengapa kamu memukuli orang? Bukankah itu kebenarannya? Faktanya tidak bisa diungkapkan. Hal ini memalukan bagi botak, saat ini muka gasnya membiru. Kepala botak dengan marah ke arah Lin Huan, tidak dapat menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya. Saudara laki-lakinya dengan cepat menariknya ke samping, berkata, kepala botak, masalah bisnis. Ketiga orang itu ingin Li Yuchen pergi sebentar, ketika mata ketiga orang itu terfokus pada tubuh Li Yuchen, mereka terpana oleh sosok Li Yuchen yang seksi dan mempesona. Saudara Tian, saya tidak menyangka bahwa saya memulainya dengan tergesa-gesa tadi malam dan tidak melihatnya dengan saksama. Hari ini, Putri Wali Kota Li masih merupakan makhluk yang seksi. Si botak segera melupakan bahwa saudara perempuannya sedang keluar untuk menjual barang-barang, berkata sambil tersenyum. Tidak perlu dikatakan, makanan ringannya enak, pakaiannya bagus, dan makanannya putih dan lembut. Bagaimana menurutmu, bisakah kamu menjualnya dengan harga yang bagus? Saudara Tian berkata sambil tersenyum. Tentu saja, bahkan jika kamu menjualnya di tempat pembakaran, kamu bisa mendapatkan harga yang bagus. Jangan meminta wali kota Li untuk memberikan penawaran. Saya khawatir saya akan menebus putri saya yang berharga dengan harga sebanyak mungkin. Jika saya memberikan barang-barang seperti itu kepada pemimpin manapun, itu bukan peningkatan selangkah demi selangkah. Kata si botak, tertawa. Botak besar, keluargamu layak untuk dijual. Kapan kamu ingin menjualnya? Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk menyela dan berkata dengan kepala botak. Diamlah, bocah. Nanti kamu akan merasa lebih baik. Kepala botak itu meraung, terus menahan air liurnya untuk menatap Li Yuchen. Tiba-tiba melihat wanita cantik yang begitu besar, dia sudah mengabaikan Lin Huan. Lin Huan diam-diam menatap ketiga orang itu, dan berpikir bahwa aku akan merasa lebih baik. Aku tidak sabar dan menghancurkan kalian bertiga satu persatu untuk memberi makan babi hutan. Tetapi sekarang aku ingin membuat gambar yang mulia di depan wanita cantik, dan aku tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Baiklah, jangan bicarakan itu. Sebaiknya kita telepon wali kota Li dulu. Kata Tiange, menekan ponsel sekretaris wali kota Li Tianfeng. Hubungkan aku dengan wali kota Li. Katanya, siapa Anda, Tuan? Sekretaris itu bertanya, sial, ada begitu banyak omong kosong. Beritahu wali kota Li bahwa putrinya ada di tangan kita. Kakak laki-laki tertua di hari itu berkata dengan jahat. Sekretaris itu segera tahu bahwa masalahnya serius dan dengan cepat mengalihkan panggilan telepon ke Li Tianfeng. Li Tianfeng sama cemasnya seperti semut di panci panas atas hilangnya putrinya ketika dia melihat ponselnya, dengan tergesa-gesa berkata, Anda berani menyentuh putriku sehelai rambut pun, hati-hati aku membiarkanmu makan terlalu banyak. Jangan khawatir, wali kota Li. Kami akan merawat putri Anda dengan baik. Tetapi dalam waktu 12 jam, kami harus mendapatkan 10 juta dari kami. Jika kami tidak memiliki 10 juta, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. 10 juta, di mana saya bisa mendapatkan 10 juta dari Anda? Anda memintanya di mana-mana. Li Tianfeng meraung. Saya yakin wali kota Li pasti bisa mendapatkan 10 juta. Mari kita lihat apakah putri Anda sepadan dengan harganya di hati Anda. Tiange berkata sambil tersenyum, sudah cukup. Jangan main-main saat Anda menelepon ponsel ini. Jika tidak, Anda para wanita tidak akan punya lengan dan kaki. Jangan salahkan kami. Ngomong-ngomong, putrimu memang cantik, tut-tut. Lancang sekali. Li Tianfeng meraung, jangan main-main. Aku akan segera mengumpulkan uang. Putriku akan terluka ringan, dan aku akan membuatmu mustahil untuk hidup. Tentu saja, jika wali kota Li menepati janjinya, kami tidak akan menyentuh Nona Li. Tiange berkata sambil tersenyum, kami sangat beretika profesional. Yah, teleponlah putriku. Li Tianfeng bertanya. Tiange menempelkan ponselnya ke telinga Li Yuchen. Li Yuchen tidak dapat menahan tangisnya dan berteriak, ayah, ayah, bantu aku secepatnya. Yuchen,
Kamu tidak perlu khawatir. Ayah akan segera membantumu. Li Tianfeng menghibur. Tiange mengambil kembali ponselnya dan berkata, Wali Kota Li, Anda dapat mengumpulkan uang sekarang. Baiklah, tunggu. Li Tianfeng menutup telepon dan bergegas mencari jalan. Para gangster pelanggar hukum ini memiliki keberanian untuk menyerang kepala wali kota. Lin Huan berkata dalam hatinya, baiklah, sekarang mari kita tunggu telepon Li Tianfeng. Dia berkata, haha, membosankan menunggu. Mari kita siksa wajah putih kecil ini. Panter berjalan ke arah Lin Huan dengan pisau. Tanpa sadar air liurnya sepertinya mengalir tidak bersih, umumnya memandang Liu Chen, melihat Liu Chen tidak menjijikkan. Kakak Tian, apakah gadis ini masih bayi? Bagaimana kalau kita coba dengan beberapa saudara laki-laki? Katanya sambil tersenyum. Kakak Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengetuk kepalanya yang botak dan berkata, bagaimana menurutmu? Kami tidak ingin hidup, kami ingin uang. Jika kamu menyinggung Li Tianfeng, berhati-hatilah agar dia membunuh keluargamu dan menggali kuburan leluhurmu. Si botak tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, mengangguk, tetapi tidak mau berkata, wanita secantik itu, aku benar-benar baru pertama kali melihatnya, biarkan aku mencicipinya. Pergi. Tiange menendang kepalanya yang botak. Dengan kepala telanjang enggan, dia bangkit dari tanah, berjalan ke Lin Huan dan berkata, bajingan, aku khawatir tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahku. Setelah itu, dia melepas mantelnya dan membuangnya, memperlihatkan dadanya yang kuat dan berjalan menuju Lin Huan. Neneknya, aku juga khawatir. Lin Huan tiba-tiba tertawa, tersenyum jahat, senyumnya sangat indah, juga sangat aneh, membuat orang merasa dingin. Anakmu, berani menyebut dirimu Laosi. Dengan kepala botak, dia mengangkat tinjunya dan berteriak. Aku berani menyebut diriku kakek. Lin Huan mulai tertawa semakin keras. Sesaat, aku berpikir, aku cukup baik untukmu. Sudah waktunya aku menunjukkannya. Dia adalah pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, ini memberi wali kota Li bantuan besar. Begitu wali kota Li senang, dia mungkin akan menikahkan putrinya denganku. Tut-tut, Lin Huan tidak bisa menahan tawa jahatnya lagi. Ketika Liu Chen pertama kali melihat senyum jahat Lin Huan, dia merasa bahwa pria ini pasti seorang pesolek, tertawa sangat cabul. Namun, untuk waktu yang lama, dia tertawa dan memarahi kejahatan ini. Dia tampak seperti seorang pengecut dan tidak mengakui kekalahan sama sekali. Terutama sekarang, dia bahkan mengepalkan tinjunya di depannya dan tertawa begitu ceria. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggores matanya ke arah Lin Huan dan ingin melihatnya. Melihat Lin Huan dengan sangat hati-hati, aku menemukan bahwa Lin Huan tidak memiliki wajah pucat seperti para pesolek itu. Namun di alisnya, ada semacam kepahlawanan. Dan sekarang dia masih tertawa begitu jahat, tetapi terlihat sangat berselera. Kakek, aku akan membiarkanmu kakek, tunggu aku menghajarmu sampai habis, panggil aku kakek. Kepala botak itu meraung, bersiap untuk memukul Lin Huan, tetapi Lin Huan tersenyum lebar, berkata, maaf, sudah dibuka. Lin Huan bahkan dengan mudah melepaskan tali itu, dan ketiganya tertegun sejenak. Kepala botak itu mengepalkan tinjunya, leng-aleng, tidak dapat menahan diri untuk tidak memukul. Lagi, namun, kepala botak itu hanya bergerak sebentar, kepala botaknya yang besar terbentur, pusing dan hitam. Sialan, pukul kepalaku. Kepala botak itu meraung. Kapan? Lin Huan mengetuk lagi. Kepala botak itu tiba-tiba marah, dengan marah mengangkat tinjunya untuk memukul, tetapi baru saja bergerak, tetapi Lin Huan kembali memukul kepala. Kepala botak ini tidak pusing, matanya hitam. Tetapi kedua matanya benar-benar hitam, samar-samar jatuh ke tanah. Kenapa kamu begitu tidak sabar untuk mengetuk? Aku belum cukup mengetuknya, kata Lin Huan Xiao. Panter dan saudara laki-laki Tian memandang Lin Huan dengan heran. Saudara Tian berkata dengan ngeri, saya bilang anak ini jahat. Lihat, itu benar-benar jahat. Dia botak, kita bahkan tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Saudara Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Macan Kumbang dengan terkejut. Apa yang bisa kita lakukan? Dia satu-satunya, dan kita berdua. Bebek yang tidak bisa dimasak terbang seperti ini. Dia berkata, baiklah, aku bilang 1, 2, 3, ayo kita pergi bersama. Kata Panter, bagus, saudara Tian mengangguk. 1, 2, 3. Panter bergegas,
tetapi Tiange berbalik dan berlari. Sial, saudaraku, bagaimana kamu bisa lolos? Apakah kamu tidak ingin aku mati? Teriak si panter. Namun, Lin Huan tidak memperhatikan panter. Sebaliknya, dia terbang menjauh dan memblokir Tiange. Dia berkata sambil tersenyum, tidak mudah untuk lari. Kembalilah padaku. Saudara Tian tidak bisa menahan gemetar untuk kembali, tetapi saat dia akan kembali, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia melemparkan pisau lempar ke arah Lin Huan. Pada levelmu, kamu masih bermain dengan belati terbang. Lin Huan, dengan senyum menghina, dengan lembut mengambil pisau itu ke tangannya. Tian Ngedun terkejut. Dia melempar pisau lemparnya, tetapi Lin Huan mengambilnya sesuka hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah dan berdiri dengan panter. Ya Tuhan, kamu kembali. Kata panter. Tentu saja, bisakah aku tidak kembali? Kata saudara Tian tanpa daya. Sekarang tidak ada yang mau lari. Tidak, kami tidak lari lagi. Mereka berkata lagi dan lagi. Baiklah, mari kita bicara. Lin Huan Xiao berkata, bicaralah. Keduanya berkata, gemetar. Lin Huan memandang ke arah kepalanya yang botak dan berkata, bangunkan dia, ayo ngobrol. Sial, botak, kamu pura-pura mati. Kata si panter sambil menendang kepala. Botaknya panter, seolah berkata, siapa yang membiarkanmu membuka milikku? Duduklah untuk 3 orang. Lin Huan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Liu Chen pertama kali melihat Lin Huan memberi mereka pelajaran, lalu dia tercengang melihat Lin Huan disembunyikan. Sekarang dia melihat tingkah tampan Lin Huan, dan matanya dipenuhi kekaguman, seperti sungai yang bergelombang. Lin Huan menatap mata Liu Chen yang berapi-api. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, tahun ini terlalu tampan, aku tidak bisa menahannya. Lin Huan sangat sopan kepada Liu Chen. Liu Chen mau tidak mau berkata dengan waspada, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan melepaskan ikatanmu. Lin Huan merasa sangat tersesat. Semula, dia ingin datang ke sini untuk melepaskanmu. Kau akan sangat berterima kasih. Tanpa diduga, dia sangat tidak baik padaku. Lin Huan tidak bersemangat untuk sesaat. Dia melonggarkan ikatannya dan hendak berdiri. Namun, senyum manis Liu Chen membuat Lin Huan melawan lagi. Terima kasih, Ah Huan. Liu Chen berkata dengan lembut. Ah Huan, panggil aku Ah Huan. Hati Lin Huan tiba-tiba melonjak. Untuk sesaat, dia merasa penuh harapan, sangat penuh harapan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan sopan, tidak masalah. Kemudian, Lin Huan berjalan ke arah mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum. Bukankah kalian mengatakan bahwa aku tidak pandai tertawa? Jika kalian tersenyum dengan baik, aku akan memaafkan kalian. Jika kalian tidak pandai tertawa, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ya, ketiga orang itu tidak dapat menahan senyum. Tetapi dalam situasi seperti itu, biarkan mereka tersenyum. Bagaimana mereka bisa tersenyum? Senyum lebih buruk daripada menangis. Tidak bagus. Tidak bagus, Liu Chen segera merasa bahwa itu sangat lucu dan menyela. Bahkan wanita cantik pun tidak cantik, semuanya tidak memenuhi syarat, teruslah tertawa. Lin Huan berkata dengan penuh minat.